Halo, selamat pagi, siang, dan malam kepada seluruh pecinta film. Kembali lagi bersama Maju Mundur Movie. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film yang berasal dari Korea Selatan berjudul The Gangster, The Cop, and The Devil. Film diawali dengan memperlihatkan dua buah mobil yang saling bertabrakan, yang mana para pemilik mobil tersebut turun dan melihat situasi mobilnya. Karena tidak terima mobilnya ditabrak dan rusak parah, si pengemudi meminta ganti rugi. Bukannya membayar ganti rugi, tetapi dia membunuh pengemudi tersebut dengan sadis sampai pengemudi tersebut mati di tempat, guys. Sangat sadis. 2 hari setelah kejadian pembunuhan tersebut, terlihat dua orang polisi yang bernama, kita panggil saja Jamal dan Udin, sedang memeriksa olah TKP terhadap peristiwa pembunuhan tersebut. Di samping memikirkan motif pembunuhan, mereka melihat para gangster yang sedang menganiaya masyarakat biasa. Tidak tinggal diam, Jamal langsung menegurnya. Lalu si Jamal masuk ke dalam kantor para gangster dan membuat sebuah keributan. Dengan tengilnya dia masuk tanpa ada rasa takut. Ketika para gangster memberikan uang sogokan, tetapi karena dia tidak terima, maka dia menghajar semua gangster yang ada di situ, guys. Sangat-sangat keras sekali ya. Dan terlihat seorang bos gangster yang lagi menghukum pengkhianat, yang mana ketika itu tibalah asistennya dan melaporkan bahwasannya terjadi kekacauan di daerahnya yang dilakukan oleh seorang polisi. Lalu bos gangster menyuruh anak buahnya untuk menguburkan pengkhianat tersebut. Dan ketika itu bos gangster menelpon polisi yang telah mereka bayar dan memarahinya karena masih ada anggota polisi yang mengacaukan tempatnya. Di sisi lain, Jamal dan temannya masih mengungkap motif dari pembunuhan tersebut. Dengan kepintaran dan juga kebolehannya, si Jamal melihat situasi bagaimana pembunuhan itu terjadi. Dan ketika itu ada teman perempuannya yang bernama si Siti yang menolongnya untuk menangani kasus pembunuhan ini. Tidak lama kemudian, si Jamal melihat sebuah bukti pembunuhan yang berada di bawah mobil. Dan menurut analisa si Jamal, dapat disimpulkan bahwa ini adalah sebuah pembunuhan berantai. Di kantornya, para anggota polisi lainnya bersitegang dengan motif para pembunuh ini. Ada yang berpendapat bahwasanya ini adalah sebuah perampokan biasa, dan ada juga yang berpendapat bahwasanya ini adalah pembunuhan berantai. Dan si Jamal mengatakan bahwasanya pembunuhan ini sama dengan pembunuhan 3 orang lainnya.
그리고 7월 23일 보령 썬비치 모텔 그리고 어제 개미굴 이게 세건 살인 사건이 무슨 Tetapi komandannya tidak percaya dengan anggapan si Jamal dan malah memarahinya karena tidak becus dalam bekerja. 봐봐요. 충남 일대를 돌면서 일주일 혹은 열흘. Di sisi lain, bos gangster yang bernama Sutarjo sedang melakukan perjalanan pulang ke rumahnya. Tiba-tiba di tengah perjalanan dia ditabrak oleh orang yang tidak dia kenal. Lalu bos gangster tadi turun dan memeriksa keadaan mobilnya dan penabraknya sudah meminta maaf. Setelah itu ketika bos gangster ingin masuk ke dalam mobilnya, tiba-tiba dia diserang dan inilah yang terjadi. Perkelahian tidak bisa dihindarkan sehingga mau tidak mau bos gangster harus melawan penyerangnya tersebut hingga terjadi sebuah perkelahian di tengah hujan yang sangat deras, guys. Walaupun ditusuk berkali-kali, dengan kekuatan yang masih ada, bos gangster masih berusaha untuk melawan. Bahkan dengan sekuat tenaganya, bos gangster tadi masih bisa mendorong bahkan memukul penyerangnya tadi. Karena kehabisan tenaga, bos gangster kehilangan dan penyerangnya tadi berhasil kabur. Esok harinya ketika bos gangster telah sadar dan dia menyuruh anggotanya untuk mencari orang yang telah menyerangnya. Hidup atau mati harus ditemui, kalau tidak anggotanya yang akan menjadi sasaran dari bos gangster. Tiba-tiba polisi yang di awal tadi yang bernama Jamal masuk ke dalam kamar rumah sakit dari bos gangster dan menanyai bagaimana motif penyerangan yang telah menyerang bos gangster tersebut. Karena tidak mendapatkan hasil apapun, Jamal merasa marah, lalu dia keluar. Dan setelah itu teman dari bos gangster yang bernama Jamaluddin datang dan mengucapkan bela sungkawa terhadap penyerangan yang menyerang bos gangster tersebut. Dan bos gangster tersebut menuduh Jamaluddin lah yang melakukan penyerangan tersebut dan akan melakukan balas dendam kepada si Jamaluddin. Tetapi Jamaluddin mengatakan bahwa dia tidak melakukannya. Di tempat lain, Jamal dan anggota kepolisian lainnya menggebrek sebuah tempat kasino.
투자자들 dan anggota dari bos gangster telah berhasil menemukan mobil 산소음을 para pelaku tersebut. Tetapi yang berhasil ditemukan di dalamnya ialah 차에서 pisau yang digunakan pelaku untuk membunuh bos gangster tersebut. 이거 잘 가지고 있어. Dan bos gangster tersebut menelpon Jamal untuk bekerja sama menangkap pelaku tersebut. 이 새끼가 오냐오냐 해주니까 경찰을 가지고 놀아. Ketika si Jamal melihat ke atas, lalu dia melihat CCTV, kemudian dia berubah menjadi marah dan ingin membunuh bos gangster tersebut. 이 새끼 이거 밤에만 Berdasarkan hasil temuannya, 왜 다른 범행적으로 있으시지 않아? 둘 중 하나 terdapat bukti dari pelaku penyerangan tersebut dengan identitas gambar wajahnya. Dan ketua gangster dan juga polisi melakukan kerjasama untuk menangkap para pelaku pembunuhan berantai tersebut. Dan pada suatu malam, ketika Anto sedang tidur, lalu dia dicekik dan dibunuh oleh orang yang tidak dikenal. Dan setelah kejadian tersebut, datanglah Jamal dan anggotanya untuk menyelidiki kasus pembunuhan tersebut. Karena si Jamal beranggapan bahwa bos gangster lah yang melakukan hal tersebut, lalu dia memukulnya dan bertanya, "Kenapa engkau membunuhnya?" Tetapi karena bos gangster tidak tahu, lalu dia juga balik menyerang si Jamal hingga Jamaluddin terkapar. Esok harinya di berita nasional diberitakan bahwasannya kepolisian masih belum bisa menangani kasus pembunuhan tersebut dan membuat pihak keluarga dari korban melakukan demo besar-besaran. Dan di kantor kepolisian datang komandan yang menanyai para anggotanya kenapa belum bisa menyelesaikan kasus ini, dan bos gangster melakukan ziarah kepada temannya tersebut. Tidak disangka pembunuh berantai tersebut melakukan hasutan agar terjadi pertengkaran antara kedua gangster tersebut. Dengan kemarahannya, maka terjadilah sebuah pertempuran yang sangat sengit, guys. Dua orang melawan ratusan orang para gangster tersebut. Dengan keterampilan bela diri bos gangster dan juga polisi, mereka berhasil menumbangkan seluruh anggota gangster. Akhirnya bos gangster berhasil mengalahkan semua musuh-musuhnya dengan bantuan polisi tadi yang bernama Jamal.
dan dimana akhirnya pertarungan antara asisten dari bos gangster lain melawan bos gangster dari Tokyo. Yang mana kedua bos gangster dari tiga polisi tersebut mengalami kesulitan karena lawannya semakin hari semakin banyak, ya guys ya. Dengan kemarahan karena bosnya telah dibunuh oleh bos gangster tersebut, asisten tersebut dengan marah ingin membunuh bos gangster yang sangat-sangat menakutkan tersebut. Tapi dengan kekuatannya, bos gangster tersebut berhasil mengalahkan dan bahkan membunuh asisten dari gangster lainnya. Sangat sengit sekali ya guys ya, sampai berdarah-darah kepalanya, tidak disangka ya guys. Dan akhirnya mereka terkapar di tanah ya guys ya, dengan kematian dari gangster lain membuat bos gangster sangat-sangat marah karena dirinya telah difitnah oleh orang yang tidak dia kenal. Dengan kemarahan dia tersebut, dia akan berusaha mencari pembunuh tersebut bagaimanapun caranya ya guys ya. Sangat-sangat tragis sekali. Di kantor kepolisian, Jamal dibangunkan oleh komandannya dan bertanya kenapa wajah si Jamal mengalami kerusakan tersebut. Dan ketika itu karena tidak mendapatkan hasilnya, lalu komandannya menyuruh Jamal untuk melakukan penyelidikan atas kasus penculikan. Ketika sedang mengawasi kasus penculikan tersebut, yang mana sang ibu dari korban menelpon pelakunya. Ketika mengawasinya, si Jamal berhasil menemukan pembunuh berantai tersebut dan mereka mengejarnya sampai titik darah penghabisan medisnya. Mereka bertiga kejar-kejaran seperti aku mengejar. Karena pelaku tersebut larinya sangat kencang sekali, mirip Valentino Rossi, yang mana akhirnya mereka gagal. Dan inilah yang ditunggu-tunggu, kerjasama yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan para gangster untuk menangani kasus tersebut ya guys ya. Karena sama-sama punya dendam pribadi, mereka bekerja sama untuk menangkap pelaku pembunuhan tersebut. Yang mana mereka akan mengecek seluruh daerah dan seluruh kota yang ada di daerah tersebut agar pelakunya bisa ditangkap dan dibunuh ya guys ya. Akhirnya pencarian tersangka tersebut dilakukan dengan gaya dari puskesmas dan kepolisian yang sangat cool sekali.
Setelah mereka selesai berkumpul, mereka memberikan tugas kepada anggota-anggotanya untuk menyelusuri seluruh daerah-daerah yang ada di sekitar kotanya. Seluruh tempat hotel ataupun restoran akan mereka lakukan penggeledahan. 혼자 살만한 원룸, 오피스텔, 고시원을 기본으로 하고 Dengan usaha yang mereka lakukan tetapi belum bisa membuahkan hasil. Tetapi mereka melakukan rencana lain agar bisa menangkap pelaku tersebut. Di berita diberitakan bahwasanya pelaku telah membunuh satu orang lagi, yang mana bos gangster dan juga kepolisian langsung mencari pembunuh tersebut dengan menyuruh seluruh anggotanya untuk melakukan pencarian. Di sebuah motel ada foto pelaku yang diketahui oleh pemilik motel, dan anggota dari kepolisian tersebut langsung memeriksa kamarnya. Tetapi ketika diperiksa, orang tersebut telah berhasil melarikan diri. Dan di suatu tempat, kepolisian dan juga bos gangster telah berhasil menemukan lokasi dari pembunuh tersebut, dan terjadilah kejar-kejaran antara satu orang dengan ribuan orang lainnya, yakninya bos gangster dan juga pihak kepolisian. Sampai akhirnya pembunuh bayaran tersebut tersudut dan bahkan dihampiri oleh bos gangster dan juga pihak kepolisian yang bernama Jamal. Tetapi dengan kegigihan dan kecerdasan pembunuh bayaran tersebut, akhirnya dia berhasil lolos dari pengejaran tersebut. Akhirnya bos gangster berhasil yang mana mengakibatkan terjadinya kecelakaan yang sangat dahsyat sekali. Ketika bos gangster dan polisi tersebut memeriksa, ternyata pelakunya telah melarikan diri. Kejar-kejaran pun tidak dapat dihindarkan antara pihak kepolisian dengan Valentino Rossi, yang sampai akhirnya asisten dari bos gangster berhasil dibunuh dan dihabisi oleh pelaku tersebut. Dengan amarah yang memuncak, bos gangster mencari para pelaku tersebut. Di sebuah diskotik, bos gangster berhasil menemukan pelaku pembunuhan berantai. Dengan kemarahannya, dia langsung menobrak pintu tempat pembunuhan berantai itu terjadi. Dan akhirnya bos gangster berhasil menangkapnya dan membawanya ke suatu tempat untuk diadili dan dihabisi, ya guys ya. Dan bos gangster mengikat pembunuh tersebut, lalu menanyainya kenapa dia melakukan pembunuhan tersebut. Karena dia tidak mau menjawab, maka dari itu bos gangster langsung melakukan pembantaian.
ingin membunuhnya, tiba-tiba polisi yang bernama Jamal berhasil menabraknya dan membawa pembunuh tersebut ke kantor kepolisian. Dan misinya berhasil menangkap pembunuh berantai tersebut. Di kantor kepolisian dengan bangganya, Jamal memperlihatkan kepada seluruh rekan-rekannya karena dia telah berhasil menangkap pembunuh tersebut. Dan wartawan juga orang-orang sangat bahagia karena pihak polisi telah berhasil menangkap pelakunya. 그거야말로 살인입니다. Dan ketika di persidangan, karena tidak ada bukti yang sangat kuat, sehingga pelaku pembunuhan tersebut dengan bangganya mengatakan bahwa dia tidak akan dipenjara. Ketika diberikan sebuah bukti dengan pisau yang telah dia lakukan, tetapi karena bukti tersebut belum kuat, sehingga dia dengan bangganya mengatakan bahwa dia tidak akan masuk penjara. Dan akhirnya tibalah saksi, yang mana saksi tersebut dari bos gangster tadi yang telah dia serang. Dengan kemarahan dari bos gangster yang telah dia serang waktu sebelumnya dan juga telah membunuh asisten yang sangat dia sayangi, maka bos gangster bersaksi kepada pengadilan. Tetapi pelaku tersebut dengan senyumnya mengatakan bahwa tidak ada bukti yang dapat menjebloskannya ke dalam penjara. 자기 몸에 칼 담근 새끼 죽을 때까지 못 있습니다. 저기 저 새끼가 맞습니다. 이거 내가 저 새끼한테 칼 찔린 다음에 Dengan bukti-bukti yang telah ada, bos gangster memberikan semua kesaksiannya. 재판장님, 증인이 제시한 증거는 지극히 개인적이고 자의적인 Ketika kesaksiannya tidak diterima oleh pengacara dari pelaku pembunuhan tersebut, 판사님, 장봉수 증인이 dan dengan marahnya bos gangster melakukan 증인은 깡패 두목입니다. 싸움이 직업이고 칼로 찌르고 melakukan hal yang tidak terduga, ya guys ya. 누구한테 당했는지도 모르는 그 병원 문서가 어떻게 증거가 될 수 있겠습니까? 증인은 지금 피고인의 인권과 법정의 권위 모두를 모독하고 있습니다. 어이 변호사. 증인! 당신 가족이 그렇게 개죽음을 당해도 지금이랑 똑같이 얘기할 수 있어? 인권 같은 소리하고 앉아있네. 저런 개새끼한테 인권이 어딨어? 저 시벌놈은 사람을 장난삼아 죽이는 놈이야. 나도 나쁜 놈이지만 저런 새끼는 살려두면 안 되는 거라고. 뭐 증거? 증거 내가 보여드릴게. Ketika itu bos gangster langsung membuka bajunya dan memberikan bukti yang sesungguhnya, yang mana kejadian yang telah menimpanya di malam hari waktu itu, dengan mengatakan seluruh kejadiannya. 몸싸움 하던 중에 여기 가슴을 또 한 번 찔렀습니다. 그리고 내가 저 새끼 칼 뺐다가 이 손까지 다 찢었습니다. 자 보세요. 보통 사람 같았으면 나도 벌써 죽었을 겁니다. Ketika bos gangster telah memberikan kesaksian aslinya, sehingga pelaku pembunuhan tersebut tidak bisa mengelak lagi, dan akhirnya hakim memutuskan bahwa pelaku pembunuhan tersebut harus dihukum mati. Sangat-sangat
Ya gimana lah, sangat bahagia akunya mendengar 손톱 깊게 pembunuhan 해주고 dihukum mati. 그리고 마지막으로 이거 저 새끼가 쓴 겁니다. 당신들 좋아하는 불적조회 하면 될 거고, 참고로 여기 허상도는 제 친구입니다. 어차피 화상도 최민식 둘 다 죽고 없어. 죽은 우성이한테 미안하지만 만약에 강경호가 보이면 Dan akhirnya 뭘 몰면 되냐. pelaku tersebut tidak bisa berkutik apa-apa lagi dan harus menerima akibat dari perbuatannya. Jika berani berbuat, maka beranilah bertanggung jawab. Begitulah pepatah yang mengatakan. 우리 사회에 끼친 악영향, 피해자들이 입었을 고통을 Dengan kebahagiaan para keluarga dan juga pihak kepolisi yang telah berhasil mengungkap kasus 피고인 강경호에게 사형을 선고한다. Di sisi lain, Jamal dan anggotanya mendapatkan penghargaan dan kenaikan pangkat karena berhasil menyelesaikan kasusnya. Di dalam penjara ketika bos gangster ingin masuk, ketika itu anak-anak buahnya yang telah masuk penjara melakukan hormat kepada bos gangster tersebut. Dengan gaya coolnya, lalu dia turun dan masuk ke dalam penjara dengan sangat-sangat cool sekali ya guys ya. Di dalam penjara yang sama, dia juga melihat pelaku pembunuhan berantai tersebut dan akan melakukan pembalasan. Dengan tatapan yang sangat sekali ya guys ya, sehingga membuat pelaku pembunuhan tersebut sangat-sangat kacau hatinya. Di kamar mandi ketika pelaku pembunuhan berantai tersebut sedang mandi dan dihampirilah oleh bos gangster untuk melakukan pembalasan. Ketika ingin menghabisinya dan tiba-tiba filmnya habis ya guys ya.